Sampai-sampai Nabi menyebutkan ketika ada orang mengadu kepada beliau, nyo basuo di Makkah tuh, di Masjidil Haram tuh jo Nabi nyo baru saja menggendong ibunya untuk tawaf 7 keliling Ka'bah. Selesai nyo gendong ibunya, nyo tamui Rasul sekali. Ya Rasulullah, dengan menggendong ibuku ini sudahkah aku membalas jasanya? Padahal kalau menggendong 7 keliling Ka'bah itu barana lah kalamu ayahnya, barana mu dibawa di ibu dalam pari ibunya, dalam rahimnya. Hanya lah marasu dan 7 keliling ko lah marasu membalik jasanya. Aja wek Nabi, apa yang engkau lakukan itu belum bisa membalas satu tarikan nafas ibumu ketika dia akan melahirkanmu. Sekali mangoknya nyulun tabale dak amlai kecil Nabi. Apole kata balik ke sado-sadonya. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsana. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. صدق الله العظيم. Kita semua selalu dalam lindungan Allah, diberikan rahmat dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kembali memuji dan bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, pagi ini dengan nikmat yang tercurah kepada kita, baik berupa kesehatan, kekuatan iman, kelapangan waktu, kita bisa mentakmirkan masjid yang kita cintai. Doa, salawat dan salam sama-sama pula kita mohonkan kepada Allah. Semoga Allah sampaikan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, kita awali tadi kajian kita dengan firman Allah surat Al-An'am 151 dan 152. Sebenarnya sampai kepada 153, tapi karena terlalu panjang saya tidak membacakan sampai selesai. Apa yang ingin kita bahas Bapak Ibu, bahwa di dalam Al-Quran Allah menyampaikan wasiat-wasiatnya kepada kita. Tentu bukanlah sesuatu yang enteng-enteng saja atau biasa saja. Kalau Allah yang berwasiat, pasti itu sesuatu yang penting kita pelajari, dan kalau itu merupakan perintah kita laksanakan. Kalau dia merupakan larangan kita jauhi. Karena disebut wasiat ada 3 kali
kalimat di situ zalikum wassakum. Demikian kami wasiatkan kepadamu la'allakum ta'qilun. Ada lagi zalikum wassakum bihi la'allakum tazakkarun. Yang terakhir itu zalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Atas dasar itulah dipahami bahwa ayat ini mengandung wasiat. Manusia saja kalau berwasiat itu, kalau wasiatnya itu sesuatu yang baik dan bisa dilaksanakan, itu harus dilaksanakan. Kalau nyo lah meninggal, orang bertanya, ada ndak wasiatnya mandiangku? Lain, wasiatnya nyo minta. Dan kalau berupa larangan mungkin sudah kita tinggalkan. Tapi mungkin yang kita tidak tahu adalah bahwa ini adalah wasiat. Ada penegasan lagi. Ini wasiat. Wasiat dari siapa? Dari Allah Ta'ala. Apa diantaranya Bapak Ibu yang diwasiatkan betul? Nomor 1, alla tusyriku bihi syai'a. Karena mempersekutukan Allah itu dosa besar, dan kalau pelakunya tidak bertobat, dia tidak akan dibangkitkan dari neraka untuk selama-lamanya. Dosa induk daripada dosa itu adalah syirik. Maka Allah menegaskan betul supaya kita tidak berlaku syirik, baik yang kecil apalagi yang besar. Ko adalah salamoko kita berpahamkan seperti itu, maka kita berusaha untuk menjauhi. Ada orang ketika nyo lalok, nyo bermimpi buruk, sehingga dari ketika dia tidur itu dia mengeluarkan suara-suara yang tidak jelas. Ada bunyi kambing nyo membebek-bebeknya ketika nyo sedang lalok. Kok lewat kawannya lalu dijago dek kawannya. Woi jago mengaku mimpi. Terus orang mengomentari mimpi seperti itu dengan ungkapan yang sudah biasa kita dengar. Ang dicaki antu kain mah. Lalu ambo pernah sekali mempagaran orang bentuk itu, dek karena ada komentar bentuk itu. Pada bunyi kambing yang dibantainya sedang lalu, kata nancik lai, inyo dicaki antu kain. Kecik ambo supaya janyo yakin mana lo bentuk itu. Sebelum lalu besok kecik ambo calik-calikna selimik kalau ada antunya jadi pakai. Sebab besok dicaki lo cik lai. Sebenarnya kan tidak begitu cara kita meluruskan orang. Ya, kalau dia gilo paham bentuk itu, pokoknya syirik lo nyo.
Yang paling betulnya adalah besok kalau mau tidur minta perlindungan kepada Allah. Minta perlindungan kepada Allah. Tapi di awak paham awak mungkin tak ba'a-ba'a. Aku tadi malam dicaki antu kain. Ada tak unsur syiriknya di situ? Aduh. Kalau orang nendangkek na pemahamannya, berarti salimik ko bantu. Nak kan itu jadi yo. Bapak ibu-ibu, itu hal-hal yang kecil, banyak lagi yang besar yang kita harus meninggalkan, yang kita tidak boleh melakukannya. Saya pernah menyampaikan dan mungkin sudah berulang-ulang karena saya pernah membaca seperti itu. Kalau Allah itu tidak hanya maha kuasa, tidak hanya maha mengetahui, tapi saya pernah membaca bahwa Allah itu maha pencemburu. Kapan pencemburunya? Ketika manusia membuat tandingan dia dalam bentuk apapun. Jadi kita pahamilah wasiat yang pertama ini dan jangan pernah melakukannya, karena akan berisiko besar. Wasiat kedua adalah wabil walidaini ihsana. Kepada kedua orang tua maka berbuat ihsanlah, berbuat baiklah, berbaktilah. Bamangko berbakti dicaritono dalam Quran dalam ayat yang lain, jaso-jaso orang tua kawat. Kalau ibu jasonya diceritakan dalam Al-Quran, hamalat ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini. Ibumu telah mengandungmu dalam keadaan payah bertambah payah, susah bertambah susah. Untuk lebih yakin awak tanyonyo kepada yang bersangkutan, ba'a susahnya orang dan sedang hamil, menderitanya, makannya payah, penciumannya berubah, nasi ange, bonci ayam terbonnya. Nah, sehingga nak makan-makan. Kandaknya adu-adunya. Aduh, kawan ambo inyo pernah la pensiun yo mencari tuan kezolimannya ke suaminya ketika sedang hamil tu. Ba'a zolimnya hari Sabtu bantu ko jam 2:30 nyo minta ke dondong. Kalau jam 2:30 sore bisa sampai ke pasar kalau ada orang menjual. 2:30 pagi. Dek manangi mangecenyo sebenarnya laki ko penakwiknya tidak mencari bini menangi minta kedondong, akhirnya upaya lanyo jonda. Nyo pikir-pikir kalau hari Sabtu di mado balai barangke lanyo kabelimbiang. Ya. Payo kabelimbiang dan menceritakan istrinya kok ketika orang keluar main. Nyo nantian lo di Balimbiang tu orang sembahyang subuh lo. Ya. Tak sembahyang subuh di 5 kaum saja tu baru pergi ke Balimbiang, langsung aja pergi ke Balimbiang tu sekali. Sudah sembahyang subuh lah tagak-tagak lo di balai Salamuah. Kesimpulannya lai tak bawa ke dondong lo pulang jam 7. Ya. Tiba di rumah ke dondong lah tak bawa. Kira dek bini lo mencalik ke dondong lo perlu dek ndak lo memakan ada. Hanya lah menangi-nangi. Sebab laki lah pai saja jam 3 mencari ke dondong. Ya. Kalau dibawa kepada begitu menderitanya dia. Disitulah kedua-dua menderita tu.
ya istrinya menderita dek karena ada hal-hal dorongan dari dalam dirinya seperti itu, suaminya pun menderita. Ya, keluar rumah jam 2:30 atau jam 3, mungkin tipe suaminya boleh penyabah mungkin. Kalau nendak penyabah, mungkin lah kena bentaknya. Jadi indah-indah aku bikin tengah malam mungkin itu dak. Pada merabu dan mungkin seperti itu. Itu contoh bapak ibu. Jadi ketika dicari tuan, ibumu telah mengandungmu, susah bertambah susah. Banyak adonan payah makan, adonan jarang makan ketika hamil tu. Beko malahian berjuang antara hidup dengan mati. Maka sampai-sampai Nabi menyebutkan ketika ada orang mengadu kepada beliau, nyo basuo di Makkah tu, di Masjidil Haram tu, jo Nabi nyo baru saja menggendong ibunya untuk tawaf 7 keliling Ka'bah. Selesai nyo gendong ibunya, nyo tamui Rasul sekali. Ya Rasulullah, dengan menggendong ibuku ini sudahkah aku membalas jasanya? Padahal kalau menggendong 7 keliling Ka'bah itu barana lah kalamu, ayahnya barana mu dibawa ibu dalam pari ibunya, dalam rahimnya. Hanya lah marasu dan 7 kali ke 7 keliling ko lah marasu membalik jasanya. Ajawe Nabi, apa yang engkau lakukan itu belum bisa membalas satu tarikan nafas ibumu ketika dia akan melahirkanmu. Sekali mangoknya nyulun tabale dak amlai kecil Nabi. Apoleh kata balik ke sado-sadonya. Dan dalam hadis lain disebutkan, tidak bisa kamu membalas jasa orang tuamu meskipun engkau letakkan di hadapannya emas sebesar Bukit Uhud. Bukit Uhud tu 8 kilo panjangnya. Allah Ta'ala name baraton bareno barajutan ton bareknya. Anak je bisa membalas jasa orang tua. Inilah yang perlu tertanam dalam diri setiap anak, bahwa orang tua itu berjasa tidak akan bisa dibalas jasanya, dan anak perlu mencari ridha Allah dengan mencari ridha orang tua terlebih dahulu. Kalau lebantu iko lahirlah, muncullah anak-anak yang santun, anak-anak yang sangat memuliakan orang tuanya. Tapi kalau nak ada pemahaman bantu eko seperti yang kita lihat, kare suara anak pada suara orang tua, gadang encik mata anak pada encik mata orang tua. Sebab itu yang nak tahu untuk itu, bahwa Allah berwasiat wabil walidaini ihsana, kepada orang tuamu berbuat baiklah. Tak sekali-sekali roh tari menari. Apalagi kalau nyola lanjut usianya, itu betul-betul ladang amal. Kurang lanjut usia kok, dah banyak dicabui dek Tuhan nikmat darinya. Palupo, ndaknya sengaja-sengaja gitu. Palupo, anak kunci bapak cik aja tangan, apa tanyanya kurang 4 nak kunci tadi. Ialah itu kondisinya. Dan anak harus paham. Tak dibuat-buat gitu. Ambo dari berita namu, dari kejadian yang kurang mencalik langsung, artinya kalau tiba di pemberkasan P21 namu, ada orang menyampaikan kamu, iko di rumah ko lah meninggal orangnya, sange dalam orang tua. Sehingga lah biasa minggu cabut-cabut hijau ndak selesai mati tu. Ndak sadar koma saja. Menurut orang nan mencari ko,
pelaku po sangat durhaka orang tuanya ketika orang tua masih hidup. Memang orang tuanya ko di saat akhir hidupnya agak mengenaskan. Tak tentu jo buang air lalu gele. Malah kalau buang air nyo main-mainan nyo mainan gosok-gosokan ke dinding. Hanya tinggal di rumah minantunya. Jadi dia orang nama danga ko bukan nak nyambi orang tapi untuk contoh untuk pelajaran dakwah. Kalau sampai orang hibah kadang bersonyo. Tampe pun tak mau sabui. Acok amak nyoko, umi nyoko nyopak kau. Tak tentu dek kau basah kau buang aja sampai bentuk itu. Kok tentu dek nyok kan tak kau bentuk itu. Begitu kadang-kadang ketika anak tidak paham dengan agama, tidak paham bagaimana cara berbakti kepada orang tua, pada kabar tahunnya bentuk itu. Urang kayaknya dulu bara tahun membarasien buang airnya. Sampai kurang laloknya. Punya bayi kurang laloknya salah jago, nak jago rundung. Tanya kayaknya yang berapa laloknya? Kalau siang lalok pak, kalau malam kayak kau berjago. Nangi. Kalau itu dipahami secara ilmu kejiwaan, kenapa sampai kita tidak bisa membalas jasa orang tua dengan apapun? Karena memang penderitaan orang tua itu panjang tak boleh awak. Kok sulit lo ekonominya utang-utangi. Kalau dulu, kalau kini mungkin lah tak kurang bapak ibu. Kalau dulu biasa-biasa ya, ambo ke sekolah, pakai utang lah ibu masih lo untuk belanja pagi. Biasa-biasa dulu. Begitu. Tak ada yang malu-malu. Pokoknya apa sekolah. Utang orang lain. Jadi memang Bapak Ibu, ini yang harus setiap kita memahami, sehingga muncullah keinginan kita melaksanakan perintah Allah ini berbuat baik kepada kedua orang tua. Kapanpun ado atau tidak adonya lain, dan kita tetap berbuat baik. Kalau tidak adonyo, lalala itu caranya mendoakannya, buat baca Quran, buat nian pahala sampai ke nyo, bersedekah, buat nian pahala untuk nyo. Pokoknya kan ketika anak itu menjadi anak yang soleh, orang tua dapat jatah dari kesolehan atau kesolehan anaknya. Kemudian wala taqtulu auladakum min imlaq. Jangan kamu bunuh anakmu. Jangan membunuh anak. Bunyinya kan rasul-rasul tidak ada orang bunuh anak. Tapi kalau tidak ada, tidak mungkin Allah melarang tandu ada. Dan memang ada dari dulu sampai kini orang membunuh anakku ada. Kalau siko min imla karena miskin. Nahnu narzuquhum. Nahnu, kata Allah, jangan membunuh anakmu karena takut miskin. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang akan memberi rezeki kepadamu dan kepada anak-anak itu. Jadi kalau beberapa tahun yang lalu malah ditemukan tempat-tempat praktek dokter yang profesinya menggugurkan kandungan. Ada yang ditemukan di septic tanknya itu sudah puluhan. Ya, setiapnya menggugurkan kandungan. Kalau dibayi mahal di orang, masuk septic tank. Setelah dibangkit septic tank itu, ditemukan dah kerangka-kerangka bayi dalam jumlah yang sangat banyak. Karena orang membuat maksiat mungkin banyak, hamilnya takut ya, punya anak tak berbapak. Kalau Nabi Isa dulu
dinasabkan kepada ibunya memang dengan izin Allah, Isa bin Maryam. Tapi di zaman modern kok banyak kan seperti itu. Orang-orang lahir dan nasabnya ke ibunya saja, bapaknya tak tentu. Jadi bapak dan ibu, apapun alasan tak boleh membunuh anak. Dan dengan cara apapun, kok menggugurkan kandungan tu lah membunuh namanya iyo. Apalagi kalau betul-betul nyolado dibunuh. Tapi di sana, di Jawa sana bapak ibu, kejadian kok tak aneh tak dengar orang membunuh anak, istri membunuh suami, suami mencakik istrinya. Lah jadi berita biasa-biasa orang. Apakah memanglah bentuk itu ya sebegitu bejatnya manusia? Apakah ini memang sudah tanda-tanda akhir zaman sehingga banyak sekali fitnah-fitnah seperti itu? Wallahu a'lam. Tapi nejale Allah melarang jangan doa sampai membunuh anak. Ya. Takui punya anak atau malu punya anak lalu dibunuh. Ada pasangan resmi. Kalau orang nan pasangan tak resmi, itulah dituntun oleh setan untuk itu. Takwi nak bisa gugurkan itu kecil setan. Namun ada orang yang sudah menjadi pasangan resmi, dia kira rezeki dari Tuhan, inginnya menolak. Ya. Sementara yang lain lalamu bahkan tak ada dapat. Jadi bapak ibu yang kita bahas bukan masalah itunya, tapi wasiat Allah kepada setiap kita jangan pernah melakukan itu. Membunuh anak karena takut miskin. Saya baca tafsirnya sekarang tidak hanya lagi membunuh dalam arti meniadakan nyawanya, termasuk membunuh karakternya. Ya, membunuh aja namanya. Ya. Ketika orang tua tidak membekali anaknya dengan pemahaman-pemahaman yang cukup, atau biasa mulu dosa orang tua membunuh anak, sebab dia nanti hidup terlunta-lunta. Dan Al-Quran sudah mengingatkan wal yakhsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriatan di'afan khafu alaihim. Hendaklah orang tua merasa cemas meninggalkan anaknya dalam kondisi lemah. Kalau tidak ada camai orang tua dah, sama lo perlakuannya seperti itu. Tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa camai. Sementara Allah menyuruh camai. Wala taqrabul fawahisa ma dhahara minha wa ma batan. Wasiat berikutnya adalah setelah larangan membunuh anak, Allah melarang kita jangan kamu mendekati perbuatan-perbuatan keji baik yang nampak maupun tersembunyi. Fawahisah, karajo-karajo keji. Jangan di karajuan. Nampak atau tak nampak, zahir atau batin. Jangan di karajuan. Kadang-kadang kan awak lebih takwik, lebih sagan ke manusia dibandingkan kepada Allah. Kalau di hadapan manusia, nyo bentuk orang elok benar. Kalau latar belakang beko, jadi orang jahit benar. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, tidak mungkin Allah menyampaikan ini kalau tidak akan sungguh-sungguh kita melaksanakannya. Setiap larangan akan ada risiko yang ditanggung. Setiap perintah akan ada kebaikan yang datang. Meskipun mungkin belum sekarang. Kalau apa buat elok dinian karena Allah, apapun bentuknya, kita akan terima ujrahnya. Dan kalau itu berupa larangan, sekecil apapun larangan, kalau kita tinggalkan, kita akan mendapat sesuatu
yang tidak sama dengan orang yang melakukan itu. Untung dia hendak mengarajon itu. Itu salah satunya yang keluar. Untung dia hendak mengarajon itu. Kalau seorang bapak membiasakan perbuatan keji dan mungkar meskipun anaknya tidak tahu sama sekali, tapi beko bisanya pindah ke anaknya. Pindah aja ke anaknya. Kita cangang-cangang aja. Anaknya tidak tahu. Ada mengarajon itu. Apalagi kalau inyo mengarajon itu ketika anaknya ini masih dalam kandungan atau masih kecil. Di ambo pernah bersobok murid ngaji ambo dan pernah gak takari ambo bagi hukuman kayaknya. Karena menurut ambo anakku ya benar keterlaluan. Ya. Ambo lantiangan rotan kayaknya tiba dekat batinya. Jadi rotan ko agak runcing. Ya, runcing ujungnya sehingga ada membekas di situ. Dia mengadu ke orang tuanya. Datang orang tuanya, tu ambo cariton ba apa rangi anaknya. Alan suang juga anda apa aku ngecek. Kola kesalahan ambo Pak Guru. Batu Pak, ketika anakku masih ketek, bahkan ketikanya masih dalam kandungan, ambo suka berjudi. Mungkin sadar atau tidak sadar ambo hasil judi itu dan tagihan tidak bawa ke anakku. Sehingga memang payah di rumah ke sangat terpayah kami miliknya. Mana nanti hanya ketek tu sekolah SD baru, tapi parangainya ndak tanggung-tanggung. Itu nilai sadar tu. Kalau ndak sadarnya awaknya di persalahan orang gayanya. Kalau nilai sadar banyak. Kena datang ke sekolah, menjadi anak awak dari mulai hanyalah mengecek bahasanya angkat tangan di rumah de anaknya. Kami berdua langkit tangan dek keceknya. Tu kalau fikir-fikir apa kalau mula-mula mau sekonya angkat kaki dah waktu itu ada. Kalau orang gay langkit tangan tu itu. Tapi itulah namanya bawa pulang-pulang balian pengecekan ke guru. Mudah-mudahan dengan mendidik anak untuk ikut aku lu nak kami doa kesambu. Sebab memang guru minta ampun lu mencari barangainya. Jadi itulah Bapak Ibu masih panjang, mungkin 2 kali pertemuan lagi kita akan masih membicarakan wasiat-wasiat Allah dalam Al-Quran. Tentunya untuk kita kerjakan kalau itu memang perintah, untuk kita jauhi kalau itu berupa larangan. Untuk pagi hari ini kita cukupkan demikian. Terima kasih. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.